dihina, difitnah, dan diusir sebagai sampah, Sardiman berjalan tanpa tujuan ke dalam hutan Kalimantan. Namun siapa sangka, di balik penderitaannya, takdir menuntunnya pada pertemuan dengan sosok misterius, Ratu Ular. Akankah hidupnya berubah atau justru semakin terperangkap dalam nasib yang lebih gelap? Sebelum cerita ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman semua untuk like dan subscribe. Saya doakan kalian semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita lanjutkan ceritanya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Sardiman. Sejak kecil, nasib tak pernah berpihak padanya. Ia lahir dari keluarga yang serba kekurangan, di mana ayah dan ibu hanya bekerja sebagai buruh tani. Setiap hari, mereka berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup yang serba terbatas. Namun, suatu malam, sebuah kebakaran misterius melanda gubuk mereka. Api dengan cepat melalap rumah kecil mereka. Tak ada waktu untuk menyelamatkan diri. Kedua orang tuanya tewas dalam peristiwa tersebut, meninggalkan Sardiman yang saat itu masih berusia 7 tahun, tergeletak sendirian di atas puing-puing rumah yang terbakar. Sejak saat itu, hidup Sardiman berubah selamanya. Tanpa sanak saudara, ia menjadi yatim piatu, ditinggalkan dalam kesepian yang mendalam. Desa itu tidak memberinya kehangatan atau kasih sayang. Hanya beberapa tetangga yang terkadang memberinya makanan seadanya. Namun bahkan itu semakin hari semakin menipis. Warga desa lebih sering melihatnya sebagai beban dan sumber malapetaka. Kepercayaan terhadap tahayul masih sangat kuat, dan desas-desus pun mulai beredar, menyebutkan bahwa ia adalah penyebab kebakaran yang menewaskan orang tuanya. Ada yang menganggap bahwa kehadirannya adalah kutukan. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa, menjadi sasaran fitnah dan kebencian. Sardiman tumbuh besar dengan beban stigma yang menghantuinya. Setiap orang yang ia temui menganggapnya sebagai anak sial, dan menghindarinya seolah ia membawa malapetaka. Di usia remaja, Sardiman terpaksa bekerja di ladang orang lain untuk bertahan hidup. Ia bekerja keras sepanjang hari, melakukan pekerjaan kasar dengan upah yang sangat rendah. Bahkan seringkali ia tidak dibayar, namun ia tak pernah melawan. Baginya, bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Ia mengerti bahwa dunia ini tak adil, namun ia terus berusaha untuk bertahan, meskipun itu berarti menerima perlakuan buruk dan hinaan setiap hari. Setiap hari, ia menjadi bahan ejekan oleh pemuda desa. Mereka memanggilnya dengan julukan-julukan yang menyakitkan. Sebutan-sebutan seperti anak setan atau anak iblis. Tidak hanya itu, ada yang sengaja menganiaya dan memukulinya. Kepala desa, yang seharusnya menjadi pemimpin yang bijaksana, malah ikut-ikutan mempercayai fitnah terhadap Sardiman. Dunia memang terasa sangat kejam baginya, dan setiap malam ia hanya bisa menangis dalam kesepian, terbaring di gubuk reyot yang hampir roboh. Angin malam yang dingin seringkali menusuk tubuhnya yang kurus, dan atap yang bocor membuat air hujan masuk ke dalam gubuknya. Tanpa makanan, tanpa kasih sayang, ia merasakan kesendirian yang begitu dalam. Namun, di dalam hatinya, ada sebuah suara kecil yang tak henti-hentinya berbisik. Jangan menyerah, Sardiman. Mungkin ada takdir lain yang menunggumu. Meskipun ia merasa dunia ini telah menolaknya, dan tak ada yang peduli padanya, ia masih berharap, meski sedikit. Ia tahu, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Namun takdirnya belum berakhir. Namun bagaimana mungkin seorang seperti dirinya bisa memiliki takdir yang lebih baik? Itulah yang terus mengusik pikirannya, membuatnya terus berjalan meskipun dunia seolah melawan setiap langkahnya. Suatu pagi yang kelam, Sardiman memutuskan untuk berjalan menuju pasar desa. Ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan berubah jika ia terus berada di tempat yang sama, dikelilingi oleh penghinaan dan ketidakpedulian. Meskipun tanpa harapan besar, ia berharap menemukan pekerjaan untuk bertahan hidup. Langkahnya yang tertatih-tatih melintasi jalan setapak yang becek, wajahnya penuh bekas luka dan kelelahan. Dalam pikirannya,
Hanya ada satu tujuan, bertahan hidup, meski dengan cara yang penuh derita. Setibanya di pasar, suasana hiruk-pikuk para pedagang dan pembeli yang sibuk tak membuatnya merasa lebih baik. Justru, suasana itu terasa lebih menekan baginya, mengingat ia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari komunitas. Saat ia melangkah masuk ke pasar, seorang pedagang ayam yang melihatnya tiba-tiba menuduhnya tanpa alasan yang jelas. "Kamu mencuri ayamku!" teriak pedagang itu dengan suara keras. Sardiman terkejut dan bingung. Namun tuduhan itu langsung disambut oleh warga sekitar yang mendengar. Tanpa memberi kesempatan bagi Sardiman untuk menjelaskan, mereka langsung mempercayai tuduhan tersebut. Kepercayaan orang-orang terhadapnya sudah begitu rusak oleh fitnah dan kebencian. Seperti angin topan, warga desa yang tadinya sibuk melanjutkan aktivitas mereka kini berubah menjadi massa yang mengeroyok Sardiman. Mereka mulai melemparinya dengan batu, mengutuknya dengan kata-kata kasar, dan memaksanya keluar dari pasar. Hinaannya semakin tajam dan tak terkendali, seolah-olah dunia ini benar-benar menutup jalan bagi Sardiman untuk hidup dengan damai. "Dasar sampah! Pergi dari sini!" teriak seseorang dari tengah kerumunan. Sardiman terjatuh, tubuhnya penuh luka, namun tidak ada yang peduli. Mereka semua hanya memandangnya dengan pandangan penuh kebencian dan ketakutan. Dengan tubuh penuh lebam dan luka, Sardiman bangkit perlahan. Ia tidak mampu melawan, hanya bisa berjalan dengan langkah tertatih-tatih, merasakan sakit fisik dan emosional yang begitu dalam. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa tak seorang pun dari mereka yang melawan atau membela. Semua orang yang ada di pasar itu telah memutuskan bahwa ia adalah musuh, anak yang harus dijauhi dan dihancurkan. Rasa malu dan hina yang ia rasakan saat itu begitu mendalam. Namun ia tidak punya pilihan selain pergi. Tidak ada tempat lagi untuknya di desa itu. Dengan langkah yang semakin berat, Sardiman berjalan menuju jalan keluar desa, menatap tanah yang dipijaknya. Ia merasa bahwa tak ada yang tersisa lagi untuknya di sana. Semua yang ia miliki, semua yang pernah ia cintai, sudah dirampas oleh kebencian dan ketidakadilan dunia. Ia merasa dunia ini sangat tidak adil. Tidak ada satupun orang yang peduli padanya. Bahkan mereka yang dulu mungkin pernah mengenalnya sebagai seorang anak yang baik. Semua itu kini berubah menjadi penghinaan tanpa henti. Setelah peristiwa itu, Sardiman tahu bahwa ia harus meninggalkan desa yang penuh kebencian ini. Ia memutuskan untuk pergi ke hutan lebat Kalimantan untuk mencari tempat yang lebih baik, meskipun ia tahu betul bahwa langkahnya bisa berujung pada kematian. Namun, itu satu-satunya cara untuk menghindari penderitaan yang lebih dalam. Di dalam hutan, ia berharap untuk menemukan kedamaian, meskipun ia merasa jauh dari itu. Berbekal hanya pakaian lusuh dan tubuh penuh luka, ia melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan, meninggalkan semua yang telah terjadi. Setiap langkahnya terasa berat, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali. Tidak ada yang bisa mengubah pandangan dunia tentang dirinya, dan yang bisa ia lakukan hanyalah terus berjalan menuju takdir yang entah akan membawanya kemana. Sardiman berjalan semakin dalam ke dalam hutan Kalimantan, mengabaikan rasa sakit dan kelaparan yang terus mencekiknya. Kegelapan malam mulai menyelimuti hutan, dan suara alam yang menyeramkan mengisi udara. Tiupan angin, lolongan serigala, dan suara burung hantu yang saling bersahutan. Hutan yang lebat ini terasa seperti dunia yang asing baginya. Setiap langkahnya semakin jauh dari desa yang telah menghancurkan hidupnya. Namun tak ada jaminan bahwa langkah itu akan membawanya pada kehidupan yang lebih baik. Ia hanya mengikuti nalurinya untuk bertahan hidup, meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hujan mulai turun deras, dan Sardiman mencari perlindungan di bawah sebuah pohon besar. Tubuhnya basah kuyup, luka-lukanya terasa semakin perih. Ia duduk di tanah, memeluk lututnya, merasa sangat lelah dan putus asa. Keheningan malam yang mencekam hanya dipecah oleh suara gemericik air hujan yang jatuh ke tanah. Hatinya penuh dengan kebingungan dan keputusasaan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikirnya. Dunia manusia telah menolaknya.
dan ia merasa tidak punya tempat untuk pulang. Desa yang dulu ia sebut rumah kini hanya tinggal kenangan buruk yang akan terus menghantuinya. Namun, tiba-tiba, ada sebuah suara gemuruh yang datang dari dalam hutan, mengguncang tanah dan udara di sekitarnya. Sardiman menegang, bulu kuduknya berdiri. Di kejauhan, cahaya aneh mulai muncul, menerangi kegelapan malam. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terasa. Seolah-olah hutan itu hidup, menyambutnya ke dalam dunia yang lain. Langkah kakinya terhenti, dan ia menatap ke arah cahaya itu dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ketika ia mendekati cahaya itu, sebuah gua alami yang besar dan memancarkan cahaya keemasan terlihat di depannya. Cahaya itu begitu terang dan mempesona, seolah mengundangnya untuk masuk. Dengan hati yang penuh pertanyaan, Sardiman melangkah maju, meskipun ada rasa takut yang menggelayuti dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang besar dan tak terduga yang menunggunya di dalam gua itu. Meskipun perasaan takut dan cemas menguasai dirinya, entah mengapa ia merasa bahwa ia harus melangkah lebih jauh. Di dalam gua, ia melihat sosok yang begitu anggun dan misterius. Seorang wanita berdiri di sana, mengenakan gaun berwarna keemasan yang berkilauan dalam cahaya gua yang redup. Rambutnya panjang, hitam legam, dan menjuntai hingga ke punggungnya. Matanya berwarna hijau terang, menatap Sardiman dengan tatapan yang tajam namun penuh kelembutan. Sosok itu tampak begitu indah dan berkuasa, namun ada aura misterius yang menyelubungi dirinya. Sardiman terdiam, terpesona oleh penampilan wanita itu. Tanpa sadar, ia merasa dirinya seperti hanyut dalam dunia yang sama sekali berbeda. Wanita itu kemudian tersenyum. Senyuman yang sangat lembut namun penuh arti. "Siapa kau?" tanya Sardiman. Suaranya gemetar, penuh rasa tak percaya. Sebuah keheningan sejenak menyelimuti ruangan itu. Wanita tersebut akhirnya membuka mulut dan menjawab dengan suara lembut namun penuh kekuatan. "Aku adalah Ratnasari, Ratu Ular Kalimantan." Kata-kata itu seperti menembus seluruh relung hati Sardiman, dan seketika ia merasa seperti ada sesuatu yang besar sedang ditawarkan kepadanya. Sesuatu yang jauh lebih dari sekadar kebetulan. Sardiman merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia hanya berdiri terdiam, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ratnasari, sang Ratu Ular, adalah sosok yang begitu kuat dan berpengaruh. Bagaimana mungkin seorang pemuda miskin sepertinya bisa bertemu dengan makhluk sekuat itu? Ia merasa bahwa takdirnya sedang berubah. Namun ia belum siap untuk memahami makna di balik pertemuan ini. Ratnasari menatapnya dengan mata penuh arti, seolah menyimpan rahasia besar yang hanya bisa dibuka jika ia siap. Ratnasari kemudian melangkah mendekat, dan dengan lembut dia berkata, "Sardiman, takdirmu tidak berakhir di sana. Dunia ini lebih besar dari apa yang kau lihat. Kau akan menemukan jalanmu, jika kau mau mempercayainya." Kata-kata itu menggema di dalam hati Sardiman. Ada perasaan aneh yang muncul, sebuah harapan baru, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang sedang menunggunya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat itu juga, perasaan campur aduk memenuhi hati Sardiman. Ia merasa bingung, cemas, namun juga sedikit terharu. Takdirnya, yang selama ini terasa begitu gelap dan penuh penderitaan, mungkin saja sedang memasuki babak baru. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang ia yakini, hidupnya tidak akan sama lagi setelah pertemuan ini. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Ratnasari, Sardiman mulai menyadari bahwa hidupnya telah berubah. Dunia yang dulu ia kenal, dunia yang penuh dengan penghinaan dan penolakan, kini terasa begitu jauh. Di sisi Ratnasari, ia merasa aman dan dihargai. Namun, ia tahu bahwa peran barunya tidak datang tanpa tantangan. Ratnasari tidak hanya memberinya perlindungan, tetapi juga memberi pelajaran tentang kekuatan dan kebijaksanaan. Dunia yang penuh misteri dan makhluk mistis ini membuka banyak pintu bagi Sardiman. Namun untuk bisa bertahan dan memimpin, ia harus belajar lebih banyak.
Setiap hari, Ratnasari mengajarkan Sardiman berbagai ilmu dan kebijaksanaan. Ia belajar tentang dunia mistis, tentang bagaimana makhluk reptil seperti ular memiliki kekuatan luar biasa yang bisa dikendalikan oleh pemimpin yang bijaksana. Ratnasari mengajarkan Sardiman cara mengendalikan kekuatan ular putih, kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang terpilih. Kekuatan ini memberinya kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk reptil, serta memanipulasi kekuatan mereka untuk bertahan hidup atau menyerang musuh. Sardiman mulai merasakan perubahan dalam dirinya, dan ia tahu bahwa kemampuan ini adalah kunci untuk bertahan dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang layak. Namun, meskipun ia memperoleh kekuatan baru, Sardiman tahu bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang kekuatan fisik atau kemampuan magis. Kepemimpinan yang sejati membutuhkan kebijaksanaan, pengertian, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Ratnasari mengajarkan kepada Sardiman bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Ia mengingatkan Sardiman bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Pelatihan yang intens membuat Sardiman semakin kuat, namun ia juga semakin sadar akan tanggung jawab yang kini diembannya. Ia tidak lagi hanya seorang pemuda yang terlunta-lunta di desa, melainkan seseorang yang memiliki peran besar di dunia mistis ini. Namun, untuk membuktikan bahwa ia benar-benar layak menjadi pemimpin, Sardiman harus melalui ujian terakhir, sebuah pertarungan melawan Jenderal Naga Hitam, seorang makhluk yang sangat kuat dan tidak mengakui kepemimpinan Sardiman. Jenderal Naga Hitam adalah salah satu makhluk terkuat di Kerajaan Ular Kalimantan. Ia memiliki sisik hitam yang mengkilap dan kekuatan sihir yang dahsyat. Jenderal ini telah lama menantang Sardiman, meragukan apakah pemuda ini benar-benar layak memimpin Kerajaan Ular. Pertarungan antara keduanya berlangsung di sebuah arena besar yang terbuat dari batu hitam. Suasana sangat tegang, dan para makhluk mistis lainnya berkumpul untuk menyaksikan pertarungan ini. Jenderal Naga Hitam menyerang dengan kekuatan luar biasa, mengayunkan ekornya yang tajam dan menebar serangan sihir yang mematikan. Sardiman, meskipun masih terbilang baru dalam dunia mistis, menggunakan semua pelajaran yang ia terima untuk bertahan. Ia mengandalkan kecerdasannya untuk menghindari serangan-serangan naga hitam. Setiap gerakan yang dilakukan Sardiman penuh dengan ketelitian dan kehati-hatian. Dalam pertarungan ini, bukan hanya kekuatan yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan untuk berpikir cepat dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sangat menegangkan. Saat akhirnya Sardiman menemukan celah dalam pertahanan naga hitam, ia menggunakan kekuatan ular putih yang telah diajarkan oleh Ratnasari. Dengan satu gerakan cepat, ia memanggil kekuatan ular putih dan melesat menuju titik lemah Jenderal Naga Hitam. Dalam sekejap, naga hitam terjatuh tak berdaya. Para saksi yang menyaksikan pertarungan itu terdiam. Tak ada lagi yang bisa meragukan kekuatan dan kemampuan Sardiman. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga pembuktian bahwa Sardiman adalah pemimpin yang layak. Ia telah mengalahkan tantangan terbesar yang datang kepadanya, dan kini ia diakui oleh seluruh kerajaan ular Kalimantan. Ratnasari, yang selama ini membimbingnya, tersenyum bangga. Ia tahu bahwa Sardiman telah siap untuk memimpin. Namun, meskipun Sardiman kini menjadi pemimpin yang kuat, ia tidak melupakan pelajaran penting yang diberikan oleh Ratnasari. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kemampuan untuk mengalahkan musuh, tetapi juga dalam kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Dengan bimbingan Ratnasari, Sardiman mulai memahami bahwa sebagai seorang pemimpin, ia harus memastikan kesejahteraan bagi semua makhluk yang ada di kerajaannya. Hari-hari di Kerajaan Ular Kalimantan mulai berubah. Sardiman, yang dulu dianggap lemah dan tak berarti, kini menjadi pemimpin yang bijaksana dan dihormati. Dengan tekad dan kebijaksanaan yang ia peroleh, Sardiman memimpin Kerajaan Ular dengan penuh tanggung jawab. Namun, meskipun ia telah mengatasi banyak tantangan, hatinya masih terasa berat. Ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Sesuatu yang ia rasakan sejak pertama kali meninggalkan desa.
Ia tahu bahwa takdirnya belum berakhir, dan perjalanan yang lebih besar masih menunggunya.